Selamat datang kembali di sesi kita, di mana kita akan mengupas tuntas satu topik menarik. Hari ini kita masuk ke dunia, informatika keperawatan. Mungkin kedengarannya spesifik banget ya, tapi ini penting sekali di dunia kesehatan. Pertanyaannya gini, apa sih sebenarnya informatika keperawatan itu? Dan kenapa perawat kok perlu informatika sendiri? Apa bedanya sama katakanlah informatika medis gitu? Iya itu pertanyaan mendasar ya. Nah, panduan kita kali ini sumbernya agak klasik nih, dari tahun 1996. Artikelnya James P. Turley, judulnya Toward a Model for Nursing Informatics. Meskipun ya udah lumayan lama, tapi ini ngasih kita dasar sejarah yang keren banget buat ngerti gimana bidang ini tumbuh. Jadi, misi kita hari ini yaitu nelusuri evolusi definisinya, terus kita coba bedah model yang ditawarkan Turley untuk menyatukan kepingan-kepingan ini. Oke? Siap ya? Mari kita bongkar pelan-pelan. Siap. Ini menarik karena melihat bagaimana sebuah bidang ilmu mendefinisikan dirinya sendiri. Betul, jadi di awal-awal itu emang ada keraguan, sempat ditanya, perlu nggak sih istilah informatika keperawatan ini? Apa nggak cukup aja pakai informatika medis? Terli nyebut ada pakar kayak Shortleaf yang mikir gitu. Bahkan ada diskusi online, Weinberg ya kalau nggak salah, yang juga mempertanyakan hal yang sama. Nah, ini jelas bikin perawat bereaksi. Tapi ya itu, pandangan dari kalangan perawat sendiri waktu itu belum padu, masih macam-macam. Iya, ini poin krusial. Ini nunjukin ada semacam perjuangan awal gitu ya untuk pengakuan identitas. Kebutuhan definisi khusus ini bukan cuma soal nama atau label aja, tapi lebih karena kesadaran bahwa data, informasi, terus terutama pengetahuan yang dipakai dalam praktik perawatan itu, ya punya ciri khasnya sendiri. Fokusnya itu bisa beda dari kacamata medis murni gitu. Jadi ini soal mengakui kekhasan domain keperawatan di era informasi ini. Tepat sekali. Nah, dari situ mulai deh ada upaya-upaya buat bikin definisi. Salah satu yang paling sering dikutip itu dari Graves dan Corcoran, tahun 89 ya. Mereka melihatnya sebagai kombinasi tiga ilmu. Ilmu komputer, ilmu informasi, sama ilmu keperawatan itu sendiri. Tujuannya apa? Ya buat ngelola data, informasi, pengetahuan supaya bisa mendukung praktik dan asuhan keperawatan. Kuncinya di sini, multidisiplin dan orientasinya jelas ke tujuan keperawatan. Betul, definisi Graves dan Cochrane ini kayak jadi fondasi awal gitu ya. Penting banget karena menetapkan bahwa ini bukan cuma soal teknologi, tapi pertemuan tiga disiplin ilmu. Dan yang paling penting, tujuannya itu outcome keperawatan. Perawatan pasien yang lebih baik. Jadi teknologi dan informasi itu ya alatnya, bukan tujuan akhirnya kan? Iya, alat. Tapi ada juga pandangan lain nih, kayak Hannah, Ball, dan Edwards, tahun 94. Mereka ini lebih fokus ke aspek fungsionalnya. Buat mereka, informatika keperawatan itu ya soal penggunaan teknologi informasi oleh perawat, entah pas lagi ngerawat pasien, ngurus administrasi, atau buat pendidikan. Jadi penekanannya lebih ke apa sih yang dilakuin perawat pakai teknologi ini? Nah, di sini nih mulai kelihatan ada semacam kepegangan atau perdebatan awal ya. Inti informatika keperawatan itu ada di mana? Apa di dasar keilmuannya, kayak pandangan Grebsen Corcoran yang nekenin gabungan tiga sains itu, atau justru di penerapan praktis teknologinya dalam kerjaan perawat sehari-hari, kayak yang disorot Hana dan kawan-kawan. Dua-duanya punya argumen yang kuat sih. Hmm, iya juga. Terus muncul pertanyaan lagi, bisa nggak sih ini dianggap sains tersendiri? Khususnya sains informasi. Ryan dan Nagel tahun 94 juga coba jawab ini. Mereka ngasih beberapa kriteria gitu. Katanya, sains informasi yang benar itu harus bisa ngerti fungsi informasi. Harus bisa bedain simbol sama makna manusiawi yang kompleks itu. Harus nyambung sama pemahaman kita tentang alam. Terus bisa jadi panduan desain sistem informasi yang efektif, bahkan bisa nunjukin batas-batasnya AI, kecerdasan buatan. Yang menarik dari Ryan dan Nagel ini, mereka ngajak kita lihat lebih dalam ya. Nggak cuma soal teknologinya aja. Mereka nekenin pentingnya pemahaman konseptual tentang hakikat data, informasi, pengetahuan itu sendiri dalam konteks keperawatan. Biar bidang ini kokoh, kata mereka, ya perlu fondasi teori yang kuat. Tentang apa dan gimana informasi itu bekerja, bukan cuma alat apa yang dipakai. Oke, jadi dari berbagai perdebatan dan definisi awal ini, Turli ngelihat ada tiga arus pemikiran utama yang berkembang. Kadang malah kayak saling tarik-menarik gitu. Coba kita rangkum ya tiga arus ini. Pertama, ada yang fokus utamanya itu ke komputer dan ilmu komputer.
Buat kelompok ini, ya teknologi itu intinya. Contohnya definisi awal Hanna tadi, atau model piramida Schwibrian yang naruh komputer dan pengguna jadi elemen kunci. Ada juga yang lihat kurikulum atau pelatihan itu lebih ke nguasain skill teknis, pakai database, spreadsheet, gitu-gitulah. Kayak yang dijelasin McGonigal dan Eggers. Jadi ini pandangan yang sangat fokus ke alat ya. Gimana teknologi komputer bisa langsung dipakai buat tugas-tugas perawat. Ya wajar sih, waktu itu kan komputer baru mulai banyak masuk ke rumah sakit, ke klinik. Betul. Nah, arus pemikiran kedua, ini arahnya kebalikannya. Fokus ke isu konseptual dan pengetahuan keperawatan. Kelompok ini malah khawatir kalau fokusnya cuma teknologi, nanti esensi keperawatannya hilang. Brennan bahkan sampai bilang, pertahankan perawat dalam informatika keperawatan. Intinya, teknologi itu harus ngelayanin pengetahuan dan praktik keperawatan, bukan malah sebaliknya. Chin juga nekenin, masalah utamanya itu bukan teknis, tapi konseptual dan organisasional. Informasi apa sih yang kita perlu? Gimana definisinya? Gimana ngaturnya biar berguna buat perawat? Bukan soal teknologinya doang. Nah, perspektif ini penting banget. Menekankan bahwa teori dan pengetahuan keperawatan itu yang harus jadi panduan utama. Waktu ngerancang dan pakai sistem informasi, ya basisnya harus dari situ. Jangan sampai kita cuma ngumpulin data aja, tanpa tujuan yang jelas, atau malah sistemnya yang ngatur cara kerja perawat. Substansi keperawatannya harus tetap jadi nahkoda kan? Setuju. Terus, arus ketiga ini coba ambil jalan tengah kayaknya, yaitu fokus pada kinerja fungsional. Buat kelompok ini, yang paling penting itu bukan soal canggihnya teknologi atau dalamnya teori aja. Tapi sistem ini beneran jalan nggak? Berguna nggak buat perawat di lapangan? Slehover ngasih contoh kriteria yang praktis banget. Sistemnya bisa nyatat data vital real-time nggak? Bisa buat dokumentasi tindakan secara efisien? Bisa dukung standar asuhan? Bisa monitor kualitas? Bisa ngurangin beban dokumentasi yang numpuk itu? Pertanyaannya jadi sangat operasional ya. Informasinya ada nggak pas dibutuhin? Sistemnya lemot nggak? Nyambung nggak sama sistem lain? Iya, ini pandangan yang pragmatis banyak. Fokusnya ke kegunaan dan efektivitas sistem itu. Gimana sistem bisa bantu alur kerja klinis sehari-hari? Teknologi dan konsep itu penting jelas. Tapi ujian sebenarnya ya pas implementasi dan gimana dampaknya ke kinerja perawat di lapangan. Nah, ketiga alus ini, fokus teknologi, fokus konsep keperawatan, sama fokus fungsi praktis, semuanya ada benernya. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, kayaknya belum lengkap ya buat gambarin kompleksitas informatika keperawatan. Inilah yang dicoba dijawab sama Turley di artikelnya tahun 96 itu. Dia ngusulin sebuah model buat nyatuin potongan-potongan ini dan sekaligus ngejawab pertanyaan soal kekhususan disiplin tadi. Betul sekali. Model Turley ini berangkat dari asumsi dasar bahwa informatika secara umum itu ya emang multidisiplin. Dia ngelihat inti dari informatika generik itu sebagai irisan atau pertemuan dari 3 bidang ilmu utama. Ada ilmu komputer, terus ilmu informasi, sama ilmu kognitif. Coba Anda bayangin 3 lingkaran yang saling tumpuk itu. Nah, area tengah tempat ketiganya ketemu itu, itulah inti informatikanya. Nah, ini dia nih bagian kuncinya. Gimana caranya biar informatika ini jadi spesifik buat satu disiplin? Misalnya, buat keperawatan, Turley nambahin ilmu keperawatan sebagai dasar atau fondasinya. Jadi bayanginnya gini, 3 bola tadi, ilmu komputer, informasi, kognitif, yang saling iris ditaruh di atas landasan yang kokoh. Landasannya itu ilmu keperawatan. Wah, ini cara mikir yang cerdas ya. Menurut model ini, informatika keperawatan itu jadinya bukan sekedar ilmu keperawatan ditambahin komputer. Atau bukan juga cuma cabang dari ilmu komputer. Tapi dia itu hasil dari interaksi dinamis antara ilmu keperawatan sebagai basisnya dengan area inti informatika tadi, yang gabungan dari 3 ilmu itu. Interaksi inilah yang kemudian melahirkan bidang spesifik, informatika keperawatan. Oke, menarik. Coba kita bedah dikit yuk 3 komponen inti informatika dalam model Turley ini. Kenapa sih masing-masing penting buat keperawatan? Pertama,
ilmu kognitif. Ini kan studi soal pikiran manusia, ya gimana kita nangkap informasi, mikir, belajar, ingat, mecahin masalah. Bidang ini sendiri luas banget, nyangkut psikologi, linguistik, AI, filsafat, neuroscience juga. Fokusnya, kayak kata Gardner, itu gimana kita tahu sesuatu dan gimana kita merepresentasikan pengetahuan di kepala kita. Kenapa ini penting banget buat informatika keperawatan? Ya karena ini bantu kita ngerti gimana cara perawat berpikir, terutama pas ngambil keputusan klinis yang seringkali rumit dan waktunya mepet. Pemahaman ini penting banget buat ngerancang sistem informasi yang bisa mendukung, bukan malah ngehambat, proses kognitif perawat. Gimana informasi ditampilin, alur kerjanya gimana, itu semua harus mikirin aspek kognitif penggunanya. Bener banget, komponen inti kedua, ilmu komputer. Ya ini jelas ya, soal hardware dan software. Perkembangan hardware kan gila-gilaan, cepetnya. Turley aja udah nyebut kekuatan komputasi lipat ganda tiap 18 bulan. Ingat hukum Moore itu kan? Software juga terus berkembang. Kita lihat pergeseran dari mainframe ke PC, jaringan, tampilan grafis. Bahkan Turley udah ninggung soal potensi virtual reality, VR misalnya, buat latihan operasi tanpa resiko ke pasien. Keren ya, udah kepikiran dari tahun 96. Iya, peran ilmu komputer di sini yang nyediain infrastruktur sama alat-alatnya, tools yang makin canggih. Mulai dari rekam medis elektronik, sistem jadwal, sampai nanti mungkin sistem pendukung keputusan klinis yang lebih pinter. Itu semua kan dimungkinkan sama kemajuan di ilmu komputer. Ini mesinnya lah yang bikin data bisa disimpan, diproses, diakses pakai cara-cara baru. Alur informasi, kebutuhan info, di UGD pasti beda kan sama di ruang rawat inap jangka panjang atau di layanan komunitas. Yang juga penting banget di sini, desain antar muka pengguna atau user interface. Gimana data disajiin pakai grafik, tabel, warna, itu ternyata ngaruh banget ke pemahaman dan keputusan klinis perawat. Ilmu informasi kayak jembatan penting ya, antara potensi teknologi sama kebutuhan pengguna di lapangan. Dia mastiin sistem yang dibikin itu benar-benar berguna dan pas sama konteks kerja perawat. Contoh yang dikasih Turley itu menarik banget. Studi Connelly dan kawan-kawan yang nunjukin gimana sistem pendukung keputusan buat pesan produk darah itu nggak cuma nurunin biaya, tapi juga bikin penggunanya lebih tepat. Ini bukti nyata gimana desain informasi yang pinter itu bisa langsung ngaruh ke kualitas dan efisiensi perawatan. Lalu, apa nih implikasi penting dari model Turley ini? Pertama, kayaknya model ini dengan cerdas bisa nyatuin ketiga arus pemikiran yang tadi kita bahas ya. Ilmu komputer jelas nyambung ke fokus teknologi, ilmu kognitif relevan banget sama fokus isu konseptual dan pengetahuan, gimana pengetahuan direpresentasiin dan diproses. Terus ilmu informasi erat hubungannya sama fokus kinerja fungsional, gimana sistem bisa kerja efektif di lapangan. Selain itu, model ini ngasih alasan kenapa bisa ada informatika yang spesifik buat macam-macam disiplin, medis, keperawatan, farmasi, dan lain-lain. Ya karena masing-masing punya landasan ilmu disiplin yang beda-beda. Tapi model ini juga nunjukin adanya area inti bersama, irisan tiga ilmu tadi, di mana berbagai disiplin ini bisa saling belajar, berbagi metode, bahkan data. Model ini juga ngasih kerangka kerja yang bagus buat riset ke depannya, nunjukin area-area interaksi antar ilmu mana aja yang perlu digali lebih dalam lagi. Dan yang menarik, model ini juga nyorot tantangan-tantangan yang rasanya kok masih relevan banget sampai sekarang loh. Padahal ini ditulis tahun 96 loh. Misalnya, gimana ngatasin ledakan volume data biar klinisi nggak tenggelam? Gimana kita bisa proses data secara lebih otomatis buat nyajiin info yang benar-benar berguna? Dan gimana teknologi serta ketersediaan data ini bakal terus ngubah cara kerja klinis? Pertanyaan-pertanyaan ini malah makin penting aja rasanya hari ini. Justru semakin relevan ya. Iya kan, jadi kesimpulannya nih setelah kita bongkar artikel Turley ini, jadi jelas ya informatika keperawatan itu ya bukan cuma sekedar pakai komputer buat kerjaan perawat, ini bidang yang kaya, kompleks, lahir dari pertemuan dinamis antara fondasi ilmu keperawatan dengan tiga pilar inti informatika, ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu kognitif. Perjalanannya ngebentuk diri itu ya lewat perdebatan definisi, fokus yang beda-beda, sampai akhirnya Turley nawarin model yang coba nyatuin semuanya jadi satu kesatuan yang masuk akal. Betul. Yang bisa Anda ambil dari sini mungkin adalah betapa menariknya ngelihat gimana sebuah profesi kayak keperawatan ini secara aktif berjuang. Berjuang mendefinisikan perannya di tengah persimpangan yang krusial banget antara praktik yang sangat manusiawi, fokus ke manusia, dengan gelombang teknologi yang maju terus tanpa henti.
Model Turli ini meskipun dari tahun 90-an, masih ngasih kita kacamata yang berguna buat memahami kompleksitas di persimpangan itu. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Artikel ini kan dari tahun 1996. Coba deh Anda bayangin, dengan ledakan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning yang kita alamin sekarang banget ini, sesuatu yang mungkin waktu itu belum kebayang sepenuhnya ya, di pertengahan 90-an. Menurut Anda, gimana model informatika ala Turli ini yang 3 pilar komputer, informasi, kognitif, di atas fondasi ilmu keperawatan perlu adaptasi? Atau bahkan mungkin berubah? Komponen mana dari model ini yang kira-kira bakal paling kena dampak atau transformasinya paling gede gara-gara gelombang AI sekarang? Apa sisi ilmu komputernya, ilmu informasinya, ilmu kognitifnya, atau malah fondasi ilmu keperawatannya sendiri yang ikut berubah? Wah, ini pemikirannya menarik buat dibawa pulang dan dipikirin lebih lanjut ya. Pertanyaan yang sangat relevan untuk masa depan. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah sumber informasi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.